Apakah Anda pernah merasa tubuh Anda tidak lagi seenergik dulu? Atau mungkin Anda mulai merasa kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari yang sebelumnya mudah? Jika ya, Anda tidak sendirian. Banyak lansia yang mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya seiring bertambahnya usia. Namun, tahukah Anda bahwa perubahan-perubahan ini bisa menjadi tanda awal dari penurunan kesehatan yang perlu Anda waspadai? Dalam video ini, kami akan membahas 5 tanda penting yang menunjukkan bahwa tubuh Anda mungkin sedang mengalami penurunan fungsi yang perlu diperhatikan. Mulai dari penurunan berat badan yang tidak sengaja, kelelahan yang terus-menerus, hingga perubahan dalam pernapasan dan sirkulasi. Semua ini bisa menjadi sinyal tubuh yang harus kita pahami. Menonton video ini hingga akhir akan memberikan Anda wawasan tentang bagaimana cara mengenali tanda-tanda tersebut lebih dini, dan mengapa semakin cepat Anda merespons, semakin baik bagi kesehatan Anda. Kami akan memberikan informasi yang sangat penting yang bisa membantu Anda menjaga kualitas hidup di usia yang lebih lanjut. Jadi, jangan lewatkan penjelasan mendalam mengenai cara menjaga kesehatan tubuh, memahami sinyal-sinyal penting dari tubuh Anda, dan langkah-langkah apa yang bisa Anda ambil untuk menjaga kondisi tubuh tetap optimal. Menonton video ini sampai selesai bisa jadi salah satu keputusan terbaik untuk kesehatan Anda di masa depan. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. 1. Penurunan berat badan yang tidak sengaja. Di usia senja, penurunan berat badan yang terjadi tanpa adanya upaya atau niat yang disengaja seringkali menjadi tanda yang penuh makna dan menggugah hati bahwa tubuh mulai menghadapi tantangan yang luar biasa besar. Ketika seseorang yang lebih tua kehilangan berat badan secara perlahan, tanpa perubahan pola makan atau aktivitas fisik, ini bukanlah sekadar masalah kecil yang bisa diabaikan. Ini adalah tanda yang mengkhawatirkan, suara bisu yang memanggil perhatian, bahwa tubuh mereka tidak lagi mampu menyerap nutrisi dengan baik seperti dulu. Lebih dari itu, hal ini mungkin menunjukkan bahwa massa otot yang telah mereka bangun dan pertahankan selama bertahun-tahun kini mulai perlahan menghilang, meninggalkan kekosongan yang tak mudah digantikan. Perubahan ini seringkali tidak disadari sepenuhnya pada awalnya, namun dampaknya sangat nyata dan dapat sangat membebani. Pakaian yang dahulu pas dan nyaman kini terasa longgar, seperti sebuah pengingat akan betapa cepatnya waktu berlalu. Setiap pakaian yang melorot atau terasa lebih besar seakan mengingatkan bahwa tubuh mereka yang dulu kokoh dan penuh vitalitas kini perlahan menghilang, satu demi satu, tanpa bisa dihentikan. Rasanya seperti kehilangan bagian dari diri mereka sendiri, seiring berjalannya waktu yang tak terelakkan. Salah satu tanda yang sangat terasa adalah hilangnya rasa lapar. Dulu, makan bisa menjadi momen yang menyenangkan dan menggugah selera. Namun kini, mereka mungkin merasa kurang bergairah untuk makan, bahkan mungkin tidak merasa kebutuhan untuk makan sama sekali. Perasaan ini bukan hanya akibat kebosanan atau kurangnya selera, tetapi lebih dalam lagi, ini adalah petunjuk bahwa tubuh mereka telah melambat, seiring berjalannya waktu yang semakin membawa mereka ke arah kehidupan yang lebih rapuh dan penuh tantangan. Kehilangan nafsu makan ini menjadi bagian dari suatu fase yang penuh dengan keheningan, tanda bahwa tubuh mereka sedang bersiap untuk memasuki babak baru dalam perjalanan hidup, suatu fase yang jauh lebih rentan dan penuh ketidakpastian. Namun di balik penurunan berat badan ini, tersembunyi kecemasan yang semakin menghantui. Ketakutan akan masa depan yang semakin dekat, ketidakpastian yang menggulung dalam benak, dan kekhawatiran bahwa tubuh yang dulu penuh kekuatan dan semangat kini tidak lagi memiliki daya yang sama untuk menghadapi kenyataan hidup yang baru. Ini adalah perjalanan yang dipenuhi dengan perasaan yang mendalam, sulit untuk diungkapkan, dan bisa membebani pikiran serta jiwa mereka setiap saat. Bagi mereka yang mengalami perubahan ini, bukan hanya tubuh mereka yang berubah, tetapi juga perasaan mereka. Keletihan yang tak terlihat, kecemasan yang terus menghantui langkah-langkah mereka, dan perasaan bahwa segala sesuatu yang dulu mereka kenal kini perlahan memudar. Ini adalah perjalanan penuh emosional yang begitu sulit diungkapkan dengan kata-kata.
Perasaan ini membutuhkan perhatian yang sangat dalam dan kasih sayang yang tulus dari orang-orang di sekitar mereka. Mereka membutuhkan dukungan yang memberi kehangatan, bukan hanya untuk tubuh mereka yang sedang berjuang, tetapi juga untuk jiwa mereka yang mulai merasa sepi dan takut akan apa yang akan datang. 2. Kelelahan dan kelemahan yang meningkat. Kelelahan yang begitu mendalam, seolah tidak ada ujungnya, menyerang tubuh yang semakin rapuh, merasuki setiap serat kehidupan mereka dengan beban yang tak pernah hilang. Rasanya seperti sebuah bayangan gelap yang terus mengikuti, menghimpit jiwa dan tubuh dalam cengkeraman yang tak terlepas. Tidur yang panjang, istirahat seharian, bahkan ketenangan yang dicari seakan tak mampu memberikan kenyamanan lagi. Semuanya terasa sia-sia, seolah tubuh ini terus dipaksa berjuang meski kekuatan yang tersisa semakin menipis, tak ada lagi energi yang bisa mereka andalkan. Kelelahan ini bukan hanya sekadar rasa lelah fisik, namun sebuah penderitaan emosional yang memenjarakan mereka dalam perasaan tak berdaya. Setiap detik yang berlalu membawa perasaan semakin berat, seperti berjalan di bawah beban batu yang tiada habisnya. Langkah demi langkah yang dulu begitu ringan kini terasa seperti perjuangan yang sangat besar, seakan dunia yang dulu luas kini semakin mengecil dan sempit. Bangun dari tempat tidur yang dulu hanyalah hal kecil kini menjadi suatu pertempuran besar, memaksa tubuh untuk mengumpulkan sisa-sisa energi yang nyaris habis. Mereka berjuang, meski dalam keputusasaan, bahkan untuk tugas-tugas sederhana yang dulu mereka lakukan tanpa berpikir. Berjalan di sekitar rumah yang dulu seakan tanpa hambatan, kini terasa seperti mendaki gunung yang terjal, menantang dan tak pernah berakhir. Setiap gerakan tubuh mereka, begitu penuh dengan rasa sakit yang tak terucapkan, adalah sebuah pengingat yang menyakitkan bahwa tubuh yang mereka hargai kini semakin rapuh, dan setiap langkah terasa seperti beban dunia. Organ-organ vital mereka, yang dulu bekerja dengan sempurna, kini kehilangan kekuatannya, memberi peringatan yang semakin jelas bahwa waktu terus berlalu tanpa ampun. Setiap tarikan napas yang terasa berat, setiap langkah yang dipenuhi rasa letih dan perasaan ingin menyerah, mengingatkan mereka bahwa tubuh ini membutuhkan lebih dari sekadar perhatian biasa. Ia membutuhkan kasih sayang yang penuh pengertian, perhatian yang lebih dari sekadar permukaan. Ini adalah perjalanan yang semakin berat, perjuangan yang tak mudah dihadapi. Namun mereka tetap melangkah, meskipun dengan segala kesulitan yang datang, seiring dengan waktu yang terus mengalir, penuh dengan perubahan yang kadang sangat sulit diterima. 3. Penurunan kognitif. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Penurunan kognitif yang dialami oleh banyak lansia seringkali dirasakan seperti sebuah badai yang datang perlahan namun pasti, menghancurkan dan menggerus dengan begitu dalam segala hal yang dulunya menjadi kekuatan dan kebanggaan mereka. Ini bukan hanya tentang ingatan yang memudar, tetapi sebuah perjalanan emosional yang penuh dengan kesedihan yang tak terucapkan. Seperti ombak yang terus menghantam pantai, perubahan ini menyentuh inti dari jiwa mereka, merenggut perlahan-lahan segala yang dulu mereka kenal dan cinta. Dulu, ketajaman mental mereka begitu tajam, seperti pisau yang memotong dengan presisi, namun kini semakin hari semakin tumpul, hilang dalam kabut waktu yang perlahan menyelimuti mereka. Kenangan-kenangan yang dulu begitu hidup dan nyata, kini terasa begitu jauh dan kabur, bagaikan bayangan yang hilang dalam gelap. Nama-nama yang dulu mudah diingat, wajah-wajah yang dahulu tak terhitung banyaknya, serta tempat-tempat yang pernah menjadi saksi dari tawa dan kebahagiaan, semua itu kini menghilang tanpa jejak, meninggalkan ruang kosong yang begitu dalam dan sunyi. Betapa sulitnya rasanya untuk merasakan kenangan itu kembali, seperti meraba dalam gelap, mencoba menemukan sesuatu yang tak lagi ada. Hati mereka dipenuhi dengan rasa rindu yang mendalam, menginginkan masa lalu yang indah kembali, namun semakin hari semakin menjauh, bagaikan mimpi yang perlahan memudar seiring waktu. Perasaan kehilangan kendali atas ingatan ini bukan sekadar kebingungan sesaat yang datang dan pergi, melainkan sebuah rasa sakit yang mencekam dan terus-menerus menghantui. Itu seperti ombak besar yang tak kenal ampun, terus menghantam dasar jiwa mereka, meninggalkan bekas luka yang dalam dan tak dapat terobati. Setiap kali mereka gagal mengingat sesuatu yang dulunya begitu mudah, perasaan frustasi dan ketidakpastian itu menghujam hati mereka, semakin memperburuk luka batin yang tersembunyi. Penurunan kognitif ini lebih dari sekadar gangguan memori. Ini adalah perjalanan yang penuh dengan kepedihan, sebuah ujian ketahanan jiwa yang begitu berat dan menyakitkan. Itu adalah perjalanan di mana mereka harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka semakin kehilangan diri mereka sendiri. Selain itu, perubahan ini seringkali membawa dampak sosial yang sangat menghancurkan. Isolasi sosial yang muncul semakin memperburuk perasaan kesendirian yang begitu dalam. Mereka merasakan terasingkan dari dunia di luar sana,
merasa seperti tersisih dalam kehidupan yang terus bergerak maju tanpa mereka. Di saat yang sama, mereka menyaksikan orang-orang di sekitar mereka melanjutkan hidup mereka dengan cerita dan tawa, sementara mereka hanya bisa mengingat bagaimana dulunya mereka begitu aktif dan terhubung dengan dunia. Ini bukan hanya sekadar kehilangan ingatan, tetapi juga kehilangan koneksi yang begitu dalam, kehilangan ikatan dengan keluarga, teman, dan orang-orang yang mereka cintai. Mereka merasa terputus dari dunia, seolah mereka tidak lagi memiliki tempat dalam percakapan, interaksi, atau momen bahagia yang dulu mereka nikmati. Kehilangan ini bukan hanya tentang apa yang tidak bisa mereka ingat, tetapi juga tentang bagaimana mereka merasakannya. Kehilangan identitas, kehilangan rasa percaya diri, dan pada akhirnya, kehilangan harapan. Ini adalah perjalanan yang penuh dengan kesedihan yang tak terucapkan, sebuah perjalanan yang seakan mengikis sedikit demi sedikit kekuatan mental dan emosional mereka. Perasaan ketidakberdayaan yang tak terungkapkan semakin menyulitkan mereka untuk menemukan harapan di tengah kegelapan yang semakin menyelimuti hidup mereka. Namun, meskipun perjalanan ini begitu penuh dengan tantangan dan kepedihan, ada ruang bagi keberanian, ketabahan, dan cinta yang masih bisa ditemukan, bahkan di dalam kegelapan yang paling dalam sekalipun. 4. Infeksi yang sering dan penyembuhan yang lambat. Bagi seorang lansia, sering terjangkit penyakit atau membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk pulih dari cedera yang seharusnya hanya luka ringan bisa menjadi pengalaman yang menyakitkan dan penuh kecemasan. Setiap kali tubuhnya terinfeksi atau terluka, itu menjadi pengingat yang tak terelakkan bahwa sistem kekebalan tubuhnya, yang dulunya begitu kuat dan dapat mengusir berbagai ancaman, sekarang begitu rapuh. Dahulu, luka kecil, goresan, atau memar bisa sembuh dalam hitungan hari, namun sekarang, mereka terasa seperti siksaan yang tak kunjung berakhir, meninggalkan bekas fisik dan mental yang mendalam. Sakit yang tidak seharusnya datang begitu lama menumbuhkan rasa frustrasi dan kecemasan yang tak terelakkan, seolah tubuh yang dulu penuh dengan energi dan kekuatan kini semakin melemah di hadapan waktu yang tak dapat diputar kembali. Pernah ada masa ketika tubuh ini mampu menghadapi segala tantangan fisik dengan mudah, bahkan yang terberat sekalipun. Namun, kini, tubuh itu harus berhadapan dengan kenyataan yang menyakitkan, bahwa kekuatan untuk pulih dengan cepat tak lagi ada. Infeksi yang datang silih berganti terasa seperti beban yang semakin berat, merobek kedamaian hati dan menambah rasa takut yang terus bertumbuh. Setiap hari, tubuh ini terasa semakin lelah, meresap ke dalam jiwa, mengikis rasa percaya diri yang pernah ada. Setiap goresan atau luka yang lambat sembuh menjadi peringatan bahwa waktu telah mengambil banyak hal, mengubah tubuh yang dulu perkasa menjadi tubuh yang kini lebih rapuh dan rentan. Namun, penderitaan ini bukan hanya fisik semata. Setiap infeksi yang datang berulang kali membayangi pikiran dan perasaan, membawa rasa putus asa dan keraguan yang tak terelakkan. Perasaan kehilangan bukan hanya soal fisik, tapi juga kekuatan mental dan semangat yang dulu begitu kokoh. Setiap kali tubuh yang dulunya penuh kekuatan itu kini harus menghadapinya, hati ini terasa semakin pilu. Ada rasa seperti kehilangan bagian dari diri yang tak bisa tergantikan, seolah ada sesuatu yang hilang dari kekuatan yang dulu tak terbendung. Kehilangan itu tidak bisa dilihat dengan mata, tapi terasa begitu nyata dalam setiap detik yang berlalu, mengingatkan kita bahwa tak ada yang abadi, dan tak ada yang dapat menghentikan aliran waktu yang tak kenal ampun. 5. Perubahan dalam pernapasan dan sirkulasi. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Perubahan dalam pernapasan dan sirkulasi tubuh bukan hanya sekadar perubahan fisik yang tampak di permukaan, tetapi merupakan gambaran dari perjuangan batin yang mendalam dan penuh ketidakpastian. Ini adalah sebuah peringatan yang menggetarkan hati kita, mengingatkan kita bahwa kehidupan ini begitu rapuh dan penuh ketidaktahuan. Ketika napas kita mulai terasa lebih lambat, dengan setiap helaan udara yang semakin berat dan terputus-putus, tubuh kita seakan berbicara dengan bahasa yang sangat halus namun begitu bermakna. Setiap hembusan nafas yang semakin sulit dan terputus-putus adalah sinyal bahwa tubuh kita sedang berjuang keras untuk memperoleh oksigen yang dibutuhkan untuk bertahan. Sistem peredaran darah dan jantung kita sedang diuji, menjalani ujian yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ini bukan sekadar penurunan fungsi tubuh yang kita alami, tetapi ini adalah peringatan yang tak bisa kita abaikan, sebuah pengingat bahwa waktu yang kita miliki kini semakin terbatas. Waktu yang dulu terasa melimpah, kini semakin terasa sempit, seperti pasir yang mengalir cepat melalui jari-jari tangan kita. Perubahan ini adalah sebuah benturan nyata dengan kenyataan bahwa kita adalah makhluk yang rapuh, yang setiap detiknya bergantung pada kehidupan yang begitu genting. Setiap tarikan napas yang terasa berat dan semakin sulit adalah simbol dari pertempuran batin yang tak terlihat, namun begitu nyata. Itu adalah panggilan untuk mengingatkan kita bahwa kita semua, pada akhirnya, adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dan tak terhindarkan.
Sensasi dingin yang merayap perlahan di ujung tangan, kaki, dan wajah kita seringkali datang tanpa peringatan, mengingatkan kita bahwa darah yang biasanya mengalir dengan lancar kini terhambat, seolah memilih untuk fokus pada organ-organ vital yang sangat dibutuhkan untuk bertahan hidup. Kulit yang pucat dan terkadang kebiruan menjadi cerminan dari tubuh yang sedang bergulat untuk tetap hidup, meskipun sudah berada di ambang batas. Tangan yang dingin, kaki yang terasa berat, dan wajah yang memucat adalah simbol dari seberapa keras tubuh kita berusaha agar tetap bertahan meski segala daya telah terkuras habis. Aliran darah yang tak lagi mencapai setiap sudut tubuh ini adalah bukti nyata dari pengorbanan yang dilakukan tubuh untuk memastikan organ-organ vital tetap dapat berfungsi. Ini adalah sebuah perjuangan yang tersembunyi di balik detak jantung yang semakin berat dan tarikan napas yang semakin sulit. Ini adalah pertempuran batin tubuh kita yang terpendam, namun begitu nyata dalam setiap detik yang berlalu. Seiring waktu, tubuh ini terus mengingatkan kita bahwa segala yang kita anggap abadi dan tak tergoyahkan suatu saat akan diuji oleh kekuatan alam yang tak bisa dihentikan. Proses yang sepi dan diam ini begitu penuh dengan emosi yang mendalam, menggambarkan betapa berharga dan rapuhnya hidup yang kita jalani. Ini adalah momen yang mengajarkan kita untuk tidak lagi meremehkan nilai setiap napas, setiap detik yang kita miliki, dan setiap langkah yang kita ambil dalam hidup ini. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Apa yang telah Anda pelajari sejauh ini? Apakah Anda menyadari betapa pentingnya setiap napas dan perjuangan tubuh kita yang seringkali terabaikan? Kami ingin mendengar dari Anda. Tuliskan satu hal yang Anda pelajari dari video ini dan bagaimana Anda akan mengaplikasikannya dalam kehidupan Anda di kolom komentar di bawah ini. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, serta like, share, dan subscribe ke saluran YouTube kami untuk mendapatkan lebih banyak konten yang bermanfaat. Terima kasih telah bergabung, dan sampai jumpa di video berikutnya.